ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه amma ba'du rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang mulia para alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak semuanya beserta ibu-ibu, mengawali perjumpaan ini puji syukur mari kita Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan afiah kesejahteraan kepada kita semua. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini ada dalam ridha Allah, ada dalam naungan Allah, sehingga kita semua dengan menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, ya, Allah lindungi kita dari kemadaratan virus corona. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di masa PPKM ini, kalau memang tak butuh kali kita untuk keluar rumah, ya kita berjaga aja di rumah, makan yang ada saja Pak ya. Ya, kona tak usah kita nyari pecel lele jauh-jauh gitu kan. Kalau memang di rumah bisa goreng lele ya. Ya namanya juga ikhtiar Pak ya. Mudah-mudahan Allah segera ngangkat dengan kita. Saya malam tadi ngaji hikam Pak ya. Jadi di antara a'damu fawaidil balaya itu, faidah paling besar, paling agung dari bencana atau ujian itu adalah munculnya ibtikor dan zillah kita, munculnya pengakuan bahwa kita ini butuh Allah, munculnya kesadaran bahwa kita ini lemah. Wah, itu Pak, faidah terbesar dari bencana. Jadi tak usah jumawa gitu, betul? Jangankan berhadapan dengan neraka Allah ya, yang begitu hebat. Kita dipersuskan oleh Allah dengan makhluknya yang kecil saja, virus. Kan virus itu bukan hanya corona ya, ada bakteri, ada virus ya, kayak TBC, betul? Ada influenza ya, kayak AIDS, kan itu virus semua. Kita tak bisa ngapa-ngapa, betul? Nah itu. Nah, kalau kita ada pengakuan bahwa kita ini lemah, butuh Allah, wah, itu berarti sukses kita menghadapi bencana. Tapi kalau kita semakin pongah, semakin sombong, betul? Maka berlalu begitu saja bencana, ya. Dan hidup nih Pak, takkan lepas dari ini, ya. Entah beberapa tahun ke depan apalagi yang akan terjadi kita tak tahu, betul? Abad 21 nanti, abad 22 nanti, bencana apa yang akan terjadi itu dipastikan ya. Tuhan itu akan memberikan ujian bagi manusia. Jadi karena itu tak usahlah kita berdebat, betul? Hadapi saja dengan kesadaran kita lemah, kita butuh bantuan Allah sambil menjalankan ikhtiar. Karena ikhtiar ini memang Allah izinkan, ya. Allah izinkan. Lanjut hadirin ya, mari bersolawat bersalam untuk kekasih Allah, Nabiullah wa Rasuluh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Hadirin yang mulia, jamaah kita khususnya ada yang sedang sakit, betul? Tak usah kita sebutkan nama-namanya karena banyak ya.
khususnya jamaah kita di As-Sakinah ini, umumnya seluruhlah kaum muslimin muslimat yang sedang mengalami sakit, baik parah atau sedang atau ringan, kita doain mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan, ya. Mudah-mudahan dengan kesembuhan yang Allah berikan, saudara-saudara kita seiman itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang mulia, membaca Fatihah ini hanya salah satu aja dari cara kita bertawassul, mencari tangga menuju ijabah Allah. Bisa dengan amal-amal ibadah yang lain, ya. Kalau Bapak datang ke sini ikhlas untuk i'tikaf, untuk ngaji, untuk bersilaturahim, boleh Bapak jadikan wasilah, tangga, ya, memohon kepada Allah, ya Allah, andai ngaji yang saya lakukan ini ikhlas karena Engkau, maka mohon kiranya istri saya sembuhkan. Oh gitu, ya. Itu ada contoh, ya, bukan bid'ah, bukan perbuatan bid'ah. Ya, sama-sama Al-Qur'an. Lanjut, ya. Judulnya masih ingat? Judulnya itu perintah dari Allah dan Rasul kepada orang yang diberikan kekuasaan. Bahasa sederhananya pemerintah, ya, penguasa, baik dalam skup besar ataupun skup kecil. Skup kecil tuh suami diantaranya, kan dia punya kuasa atas istri dan anak-anaknya, betul. Nah, perintah dari Allah kepada mereka, wenang-wenang kepada rakyat, betul, sewenang-wenang kepada yang kita urus, ya, tidak sayang kepada mereka. Wah, itu larangan daripada Allah dan Rasulnya. Kemarin kita sudah baca, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya. Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, siapapun orang yang diberi kekuasaan untuk ngurus urusan umatku sekecil apapun itu, ya, kemudian mereka sayang atau kemudian mereka memperberat, menindas, ya, menelantarkan rakyat, maka perberatlah hidup mereka. Oh gitu, susahkan mereka. Dan sebaliknya, ya Allah, kalau ada umatku Engkau berikan kekuasaan untuk ngurus umatku, ngurus apa saja itu, dan mereka sayang dengan yang diurusnya, bertanggung jawab dengan rakyatnya, penuh perhatian, ya Allah, berikan belas kasih, berikan kelembutan kepada mereka yang memimpin itu. Oh gitu, paham Pak, ya? Jadi akan dengan sendirinya pemimpin itu adil, pemimpin itu sayang dengan rakyat, kena dengan doa dengan Rasul. Sebaliknya kalau pemimpin itu menindas, betul, membohongi kita, betul, mengelabui kita, tak usah kita balas. Doa Rasul ini sudah duluan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, gitu. Jadi tinggal nunggu saja hari kebahagiaan pemimpin atau hari kehancuran pemimpin. Hari kebahagiaan itu bila? Ketika mereka ngurus rakyat dengan penuh tanggung jawab. Kecelakaan mereka bila? Ketika mereka menelantarkan, membohongi, menindas, memeras rakyatnya sendiri. Lanjut, Pak, ya. Kemarin belum selesai nih hadis keempat. Baginda Rasulullah SAW di riwayat Imam Bukhari dan di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ya.
Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, Bani Israel dulu, kan, mereka itu dipimpin oleh para nabi mereka. Jadi nabinya Bani Israel itu tak putus sampai Nabi Isa. Kalau disebut Bani Israel itu kan berarti setelah Nabi Yakub, betul? Nabi Yusuf terus sampai Nabi Isa, itu namanya Bani Israel. Anak-anak putra-putra daripada Nabi Yakub itu sebutannya itu adalah Banu Israel. Banu anak-anak, Israila Yakub. Jadi anak-anaknya Yakub, anak-anaknya Nabiullah ya Yakub. Mulai dari Nabi Yusuf sampai Nabi Isa, nah itu Bani Israel. Mereka itu dipimpin oleh para nabi. Setiap nabi mereka wafat, muncul nabi lain. Dalam satu masa Allah anugerahkan kepada mereka 2 nabi, kadang banyak nabi, kadang kayak Nabi Musa dan Nabi Harun loh, kayak Nabi Yahya dan Nabi Isa, satu zaman itu ya. Ini kelebihan Bani Israel. Oleh Allah mereka dianugerahi banyak pembimbing daripada para nabi. Selanjutnya kata baginda Rasulullah SAW, setiap nabi mereka wafat maka diganti oleh nabi yang lain. Ada statement dari Rasul, wa innahu la nabiyya ba'di. Setelah Isa wafat, setelah Isa diangkat ke langit, maka akulah nabi terakhir, dan setelah aku tak ada lagi nabi. Baru sampai situ ya. Setelah aku tak ada lagi nabi, apalagi rasul ya, nabi saja dah tak ada. Tapi heran ya, setelah nabi wafat tuh, kalau ada orang ngaku nabi, ada aja pengikut ya. Kayak Musailamah Al-Kadzab itu kan manusia pertama yang ngaku sebagai nabi palsu ya. Ada banyak pengikut. Waktu diperangi zaman Abu Bakar itu kan agak repot juga, banyak pengikutnya. Ustaz, apa itu antara Bani Israel dan Bani Ismail? Apa Ustaz? Bani Israel kan dari Yakub ya. Oleh Allah. Ustaz ini senang dengan hikmah. Apakah tak becus Israel ini sehingga Bani Ismail yang mengatakan berdebat? Ya intinya itu adalah kehendak Allah ya. Kan disebutkan tu'til hikmata man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah tuh ngasih hikmah tuh ya, kenabian, kerasulan kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya itu jawaban Allah ketika Banu Israel tak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Bukan. Kok kalian ikut ngatur kenabian gitu? Kok kalian nak ikut ngatur kerasulan? Aku yang punya kewenangan, siapa yang diberikan hikmah itu? Gitu. Ya untuk Bani Israel hikmahnya ya ujian dong. Ya, ujian, mau betul-betul tak beriman tuh. Betul tak? Cuman secara psikologi gitu kan ya, secara psikis ngeruntuhin Nabi. Nah ending kok bukan dari kaku kah? Gitu. Terkejut mereka. Terkejut. Kayak di kita lah, pemimpin bangsa ini kan orang Jawa semua, betul lah. Pak Haji Soekarno, Pak Haji Soeharto. Nah satu aja nyempil kan, Pak Haji Habibie dari Sulawesi kan. Balik lagi ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
kan, balik lagi ke Ibu Mega, kemudian ke Pak SBY ya, kemudian Pak Jokowi, kemudian nanti muncul presiden itu dari Tanjung Pinang kan. Kan tak, Bapak jangan, tak mungkin lah Ustadz Hasbi kan jadi presiden kan gitu. Ustadz, ngapa pula tak mungkin? Pak Jokowi pun tak ngira nah jadi presiden. Coba tanya beliau, ada tak mimpi dari kecil jadi presiden? Tak. Misteri Pak jadi pemimpin. Betul lah. Zaman Pak Karno hidup itu kan banyak orang-orang besar tuh, bukan hanya beliau. Ya, orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang yang pergaulannya itu sudah internasional, bukan hanya lokal. Kenapa pilihan itu jatuh ke beliau? Awas, kita sudah punya panduan di Al Imran itu ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada hamba yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kekuasaan itu Allah cabut dari Insinyur Soekarno. Betul lah? Itu kehendak Allah. Paham ya? Nah, itu kita harus punya prinsip. Nah, mungkin nanti orang Jawa kan terkejut kan. Kok dari Tanjung Pinang, Sumatera sebelah mana gitu kan. Betul lah? Nah, Bani Israel itu gitu Pak. Berapa ribu tahun loh Nabi itu. Tak ada cerita kan dari Arab ada Nabi kan. Ujungnya tapi mereka sadar bahwa Nabi Ismail itu punya anak selain Ishak, yaitu Ismail. Ya, Nabi Ibrahim tuh punya anak selain Nabi Ishak, ya Nabi Ismail. Kemudian mohon maaf, Nabi Muhammad itu urutannya terakhir disebut itu, jangan salah, sifat-sifatnya itu disebutkan. Nah itu tadi secara persis mereka tidak sanggup menerima itu, padahal mereka ngerti loh sifat Nabi Muhammad itu 100% persis, tak ada kurang tak ada lebih dengan apa yang mereka saksikan di kota Makkah itu. Maka ketika seorang pendeta yang jujur, betul, beliau bilang dengan paman Rasulullah, ya, itu ketika ditanya kan, ini siapa bapaknya? Saya, kata Abu Thalib. Waduh, katanya. Ngapa katanya? Nampaknya masalah katanya kalau bapaknya yang kau katanya kan. Emang kenapa? Kata. Tak ada tanda bahwa bapaknya itu kamu. Jadi jujurlah Abu Thalib, ini anak saudara saya. Kan ya? Oh, kemana bapaknya? Dah meninggal. Langsung dibilangnya, balik kacang, balik cepat. Karena nanti kalau orang Yahudi paham dengan ini nih Nabi terakhir. Segera balik. Ini pendeta ini jujur. Itulah pendeta ini jujur. Ya. Waktu beliau berdagang ke Syam. Jadi awas, Nabi Muhammad itu urutannya terakhir, tapi Taurat, Injil, Zabur sudah menyebut nama Nabi Muhammad. Bahkan dalam Injil sudah diwasiatkan Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini menjadi pemberi kabar gembira dengan kedatangan Nabi setelahku yang bernama Ahmad. Kalau Bapak pergi dekat Madinah, nabi disebutkan asmaun Nabi kan, nama-nama Nabi Muhammad, Ahmad, Al-Hashir dan seterusnya kan, Al-Mustafa. Jadi banyak aliasnya Rasulullah. Nah, di antaranya itu Muhammad, Ahmad, kan namanya Ahmad dan Muhammad itu kan kurang lebih makna Arabnya itu sama, keterpujian. Gitu, ya. Ini pertanyaan Ustaz tadi ya. Udah gitulah Ustaz ya. Hikmahnya simpulin sendirilah. Ya. Tapi kita jangan bilang lah tak becus mereka, enggak, ya. Orang-orang hebat, ya, orang-orang pilihan. Nabi Musa aja Allah sebut kalimullah. Adalah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Nabi Isa ruhullah.
betul lah. Nabi yang ruhnya itu istimewa, betul lah, ditiupkan melalui malaikat Jibril tanpa asbab seperti kebanyakan manusia, ya. Tak usah kita berlebih membenci mereka itu, ya, biasa-biasa aja, ya, tak usah. Bahkan kita nih harus sering ngaku kekurangan diri lah, jangan terus menilai orang lain. Maka kalau khutbah kan sering dengar alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina. Oh, gitu. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah kejahatan diri, syururi anfusina, hati kamu, wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan amal perbuatan kami. Hati jelek, perbuatan jelek, kan bahaya gitu, betul lah. Tak ada yang bisa mengkanter madarat itu semua kejelekan selain Allah, selain. Nah, artinya jangan terus nilai orang, betul lah. Perbanyak menilai di diri. Jangan pula kita menghina Yahudi, karakter Yahudi nempel di kita semua, betul lah. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Yahudi dikecam, kita kayak Yahudi kurang lebih pula. Lalu kalau setelah baginda Rasulullah tak ada lagi nabi, betul? Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin umat? Betul? Maka Rasul menjawab, wa sayakunu ba'di khulafa'u, dan setelah diriku, artinya setelah diriku wafat, ya, nanti yang memimpin kalian ini adalah al-khulafa. Gitu, al-khulafa. Alah, gitu. Payak surun. Payak surun, kata baginda Rasulullah SAW. Khulafa ini payak surun. Payak surun tuh begini, ikbar qabih fi'lu. Nah, ini harus tahu ya, biar kita tak terlalu kaget lah. Ikbarun qabihun fi'luhum, takabur, jelek perbuatannya. Coba, ini makanya kita harus ngerti sejarah Islam ya. Dari Bani Umayyah tuh, dari Bani Abbasiyah, yang terkenal adil tuh satu aja, masing-masing. Umar bin Abdul Aziz sama Harun Rasyid, sama Khalifah Harun Rasyid. Sisanya banyak yang dibicarakan keburukannya. Kita bukan menjelekkan masa lalu orang ya, tapi sejarah bilang begitu, betul. Maka kita jangan terlalu, makanya kita nih bersyukurlah punya pemimpin nih masih membiarkan kita sholat, betul lah, masih memberikan kebebasan kita untuk berakidah dengan benar. Zaman Al-Ma'mun, Bapak dengar Khalifah Al-Ma'mun itu maksa dia punya pendapat untuk dipahami oleh orang ulama seluruhnya terkait Quran. Quran tuh dia pengennya statusnya itu hadis, makhluk Quran. Ya ulama tak setuju lah. Quran tuh qadim. Qadim tuh la awala. Qadim tuh kan. Dalam aqaidul iman kan gitu dulu, qadim. Qadimun, azaliyun kan gitu. Sampai Imam Ahmad tuh dipenjara gara-gara tak mau mengakui
Quran tuh makhluk. Paham ya? Di penjara, Pak. Sekaliber Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i lari. Beliau ke Mesir. Beliau pakai tauriyah. Tauriyah tuh cara berkomunikasi, lain yang diucap, lain yang dimaksud. Bagaimana menurutmu wahai Ibnu Abdillah, Quran itu qadim atau hadis? Kalau nyebut hadis selamat, kalau nyebut qadim kena pelasa, bisa dibunuh, bisa dipenjara. Kata Imam Syafi'i, Az-Zabur, At-Taurat, Al-Injil, wal Quran kullu hada hadis. Kullu hada hadis. Taurat, Zabur, Injil, Quran, keempat-empatnya ini adalah makhluk. Selamat tadi penjara. Jadi yang interogasi itu dikiranya Quran itu tadi yang makhluk tuh. Padahal Imam Syafi'i ini nih jari maksudnya. Itu teori ya. Nah, itu. Jadi berpolitik lah sih itulah. Yang penting selamat. Karena kalau semua ulama di plaza sama Al-Ma'mun, siapa yang ngajarkan? Akhirnya sampai di Irak kan beliau membuat kitab, ya, mempertahankan argumen bahwa Quran itu adalah qadim. Makanya Pak, bersyukur kita hidup di Indonesia, punya pemimpin kayak Pak Karno, kayak Pak Harto. Pak Harto kan tak ngelarang kita sholat, cuman ngaji dulu agak susah aja kan gitu, betul lah. Pak Habibie apalagi, Bu Mega pun sama, Kiai Haji Abdurrahman apalagi kan, sampai Pak Jokowi pun tak ada yang dilarang sholat. Sebelum PPKM ada kita dilarang sholat kan tak ada. Maka jangan nyinyir kali lah, bersyukur sekali lagi Pak. Bersyukur kita hidup di negeri ini. Bapak nak sholat di mana di Kepulauan Bintan? Jalan 5 menit ketemu musola. Betul? Ada yang ngelarang kita buat musola? Tak ada. Nak tengah hutan buat musola, buatlah. Kalau punya tanah jangan pula tanah orang. Paham Pak? Nah, itu kita harus ngerti. Nah, kata baginda Rasulullah, setelah wafat tak ada lagi nabi, yang ada adalah khulafa. Khulafa itu jama khalifah. Khalifah. Nah, HTI sekarang kan punya cita-cita untuk menggelar lagi khalifah. Kata baginda Rasulullah, payak surun. Khalifah yang memimpin kalian tuh yaksurun ikbar qabihun fi'luhum. Kebanyakannya takabur, jelek perbuatannya. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Saya baca syarah yaksurun tuh di Dalilul Falihin. Kata Ibnu Alan, al-murad biyaksurun ikbarun qabihun fi'luhum. Paham Pak? Maka jangan kaget kali lah gitu. Kalau Bapak punya raja, senang kemewahan, banyak istri gitu. Kan qabihun fi'lu. Betul. Tak Ustaz, tak disebut payak turun. Kebanyakannya gitu. Ndak, kalau yang 4 tuh Rasul sebut al-khulafa'u ar-rasyiduna, pengganti-pengganti yang baik dan benar. Meskipun begitu, rakyat tuh banyak yang tak puas. Sayyidina Umar tuh tak puas, orang wafat terbunuh. Sayyidina Utsman apalagi. Padahal kurang gimana adil mereka. Sayyidina Ali. Paham enggak? Apalagi yang mimpin tak pernah ketemu Nabi. Ya, wajarlah kalau nyeleneh-nyeleneh. Ini jangan. Kita pun kalau jadi pemimpin kurang lebih aja Pak kayak mereka. Sekarang aja lagi susah kan.
Maka tak usah terlalu tak usah terlalu miring kita menilai orang. Azil lah kita, itulah seimbang kita. Jangan tak kenal menilai buruk. Kenali dulu. Kenal tuh bukan membaca dari jauh. Ini prediksi udah disebut-sebut dengan orang, kan akhirnya kacau kehidupan. Paham ya? Oke, setelah Rasul menyampaikan bahwa setelah beliau itu bukan nabi yang memimpin umatnya itu, tapi khulafa saja, khalifah. Kemudian Rasul menyebutkan karakter mereka itu tak kayak nabi. Kalau nabi itu maksum itu tak ada dosa sengaja dibuat. Kalau ada kesalahan itu hanya untuk tasyri saja, supaya umatnya paham bahwa solusinya kalau keliru gini nih. Oh gitu. Paham ya? Kalau ini tak, pemimpin kalian tuh bukan kalangan nabi, manusia biasa. Kata para sahabat, "Fama ta'muruna wahai utusan Allah?" Apa yang Tuhan minta, perintahkan, wejangkan, rekomendasikan dengan kami ketika kami dipimpin bukan oleh nabi, melainkan oleh khalifah, gitu ya. Qala, ini jawaban Rasul, "Aufu bi bai'atil awwali thumma tuhum haqqahu." Penuhi oleh kalian pemimpin yang dibaiat untuk pertama kali, kemudian berikan oleh kalian hak mereka kepada mereka. Apa hak pemimpin setelah dibaiat? Ditaati. Jangan diturunkan, jangan dikudeta, jangan dilawan. Hak mereka setelah dibaiat itu adalah ditaati aturannya. Ini harus paham gitu. Kan main-main. Kita kan udah baiat di negeri ini, tapi melalui wakil rakyat kita kan. Gitu. Kalau jatuh pilihan kepada salah seorang dari yang itu, kita yang menjatuhkan. Betul lah. Maka jangan tak ambil bagian loh pemilu itu. Ini dengarkan, ini hadis. Aufu bi bai'atil awal summa'tuhum haqqahu. Aufu bi bai'atil awal. Penuhi pemimpin yang telah dibaiat yang pertama, kemudian berikan hak mereka oleh kalian. Was'alullahal-ladzi lakum. Ini Ustaz, biar tak nyinyir Ustaz. Bukan ke Ustaz ini, karena kenalnya Ustaz aja. Was'alullahal-ladzi lakum. Mintalah dengan Allah apa yang bisa nguntungin kalian. Fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahu. Karena sesungguhnya Allah akan menanyai pemimpin-pemimpin kalian atas rakyat yang mereka pimpin. Paham? Was'alullahal-ladzi lakum. Minta dengan Allah yang bisa menguntungkan kalian. Lakum, doanya doa baik, jangan doa keburukan. Lakum kan, awas Pak. Kalau doa baik tuh was'alullaha lakum, kalau doa buruk was'alullaha alaikum. Ad-du'a ulahu, ad-du'a walayah beda. Ad-du'a ulahu ngedoain baik kepada dia, ad-du'a walayah ngedoain buruk kepada dia. Maka jangan sok-sokan nanti, tolong doain saya pakai bahasa Arab. Ullaha alaina. Oh, celaka gitu. Harus paham sedikit bahasa Arab. Ini wejangan untuk kita. Jadi kalau kita memilih untuk berdoa baik untuk yang memimpin kita, ini sesuai petunjuk Rasulullah. Kalau doa ngelaknat itu tak suka kita. Kenapa? Rasul tak ada kok minta begitu.
Kalau kalian melihat pemimpin kalian tuh bejat, wah udahlah doa laknat aja dengan mereka. Tak ada. Was'alullahal-ladzi lakum. Terus gimana kalau khalifah kita nih jelek, menindas, merampas hak-hak kita? Udah, itu Allah yang akan membalas mereka, karena Allah akan memintai atas mereka pertanggungjawaban dari rakyat yang mereka pimpin. Paham ya? Oke. Kata Ibnu Alan dalam hadis ada pelajaran begini. Pertama, takdimu amriddin ala amrid dunya. Liannahu sallallahu alaihi wasallam amara bi tawfiyati haqqi sultan lima fihi min ila'i kalimatid din wa kaffil fitnah wa syarr ta'khiril mar'i al mutalabah bi haqqihi la yuskitu. Hadis ini kata Ibnu Alan ya, ngasih paham dengan kita, ngasih ilmu dengan kita bahwa Rasulullah tuh nyuruh dengan kita kedepankan urusan akhirat, urusan agama ketimbang urusan dunia. Kenapa begitu? Karena begini, tadi kan Rasulullah meminta dengan sahabat yang bertanya itu, penuhi hak khalifah yang telah kamu baiat itu, meskipun kamu melihat ada ketidakbecusan di dirinya. Gitu. Kenapa? Karena ketika satu komunitas sudah ada pemimpin, insya Allah kalimatud din ini akan i'la. Kalimah Allah ini akan ada yang membela. Dia kalau diserang oleh orang, dia yang memimpin nanti. Meskipun terhadap kita agak degil. Betul lah. Kemudian kalau sudah ada pemimpin nih, kafil fitnah, akan terkanter fitnah huru hara. Coba bayangin, kalau di Indonesia lah, tak usah jauh-jauh biar Bapak bisa ngebayangin. Ada dua yang dianggap jadi presiden, kira-kira bisa tak bangun kita? Tidak, Pak. Korem mengiyahkan presiden yang satu, betul lah. Kodam mengiyahkan presiden yang satunya lagi, hancur. Paham enggak? Nah, itu. Wasyarri, dan keburukan pun insya Allah akan terkanter kalau pemimpin kita hanya satu. Awas, jangan mudah lah ngomong-ngomong makjul itu. Mau makjul itu? Makjul itu apa Pak? Bahasa kita. Meskipun ada kan dalam aturan, tapi jangan semudah itulah memakjul. Huru hara Pak. Lihatlah Myanmar tuh, ya Myanmar. Tak usah yang jauh-jauh lah, ke Timur Tengah, ke Myanmar aja. Turki kemarin tuh 2000 berapa itu? 16 ya. Orang nak kudeta, berapa ratus tuh orang meninggal. Ya. Maka jangan ikut aliran-aliran keras tak jelas. Ya, gitu. Kan senangnya gini, makjul. Jangan marjul pula. Nah, kemudian Rasul di situ ada nasihat dengan umatnya, takhiril mar'i al mutalaba bihaqqihi, ngakhirin nuntut atas haknya. Paham? Kan si rakyat itu dia apa? Ditindas. Sudahlah, serahin sama Allah. Jangan nuntut hak engkau sekarang. Kau tak becus memimpin kami, turun kau. Oh gitu. Dah biarlah Allah nanti yang menghukum dia. Sila Ustaz. Apa Ustaz? Demo. Kalau kritik dibenarkan Ustaz. Ya,
Kalau kritik dibenarkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tapi penuh kesantunan, penuh etika. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tawasau bil marhamat. Ya. Dengan baru katanya kita dah membeberkan borok orang kan. Cuman kadang pendemo tuh kesalnya karena orang tuh kayak apa ya, dianggap kambing conge gitu ya. Dengar telinga tapi tak mau mengiyahkan. Nah itu kadang-kadang geramnya pendemo. Itulah. Allahu Akbar. Jadi tentang politik nih ternyata disebut. Oleh karena itu kita umat Islam nih jangan buta politik. Kalau Bapak punya kemampuan untuk berpolitik, berpolitik. Betul lah. Tapi pahami dulu ilmunya. Ya, pahami dulu ilmunya. Jangan Bapak tuh komennya begini, aduh katanya kacau. DPR nih gini. Kita tak ada urun rembuk. Milih pun tidak. Sekali nengok DPR yang jadi kok kayak gini. Coba anak Bapak yang bagus tuh. Bapak sokong, majulah anak. Oh, Bapak dokong. Akhlaknya baik, ilmunya banyak, betul lah, paham. Kenapa yang jadi kayak gitu? Ya kita aja tak ada peduli, betul lah, tak peduli. Sekali yang jadi tuh kok gitu, yang gitu pula yang jadi. Kitanya tak ikut milih, setelah jadi kok komen. Harusnya kalau tak ikut milih jangan komen lah. Berarti yang milih orang lain kan gitu. Paham Pak ya? Dari awal jangan anti politik, betul lah. Cuman jangan adu domba, jangan saling jelekan. Itu anak bangsa jadi hancur, betul lah. Fair aja, ya, main fair saja. Oke, lanjut ya. Muttafaqun alaih. Masih ada Ustaz? Lanjut. Di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim lagi dari sahabat yang berbeda ya. Tadi kan dari Abu Hurairah. Sekarang mah dari A'id bin Amr radhiyallahu anhu. Ini sahabatnya Ustaz. Pernah dengar tak Ustaz nama A'id bin Amr? Baru ya. Kata beliau, dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Saya masuk ke rumahnya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad itu Amirul Irak, Gubernur Irak. Ya, kalau Bapak pernah baca SKI dulu waktu MTS, ada nama Ubaidillah bin Ziyad. Bapaknya juga gubernur, anaknya jadi gubernur. Kata Aid bin Amr, "Ai bunai." Artinya Ubaidillah bin Ziyad ini masih muda. Anakku, ini sami'tu Rasulullah sallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallam bersabda. Ananda, gitu. Ayah Sahrul almarhum, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Kalau manggil saya itu Ananda. Bahasa Arabnya Ananda itu bunayya. Bunayya. Padahal saya kan bukan anak beliau. Itu boleh. Ya, boleh. Ai bunayya. Ya kan dalam hati bukan anak kandung lah maksudnya. Jadi panggilan apa? Panggilan sayang, panggilan hormat. Ananda, kita nih merasa dihargai padahal bukan siapa. Semoga beliau diampuni Allah, disayangi Allah ya. Saya pernah mendengar utusan Allah bersabda, "Ai al-hutamah. Fa iyyaka an takuna min." Ananda, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin ini al-hutamah. Fa iyyaka an takuna minhum. Awas nak ya, hati-hati jangan sampai kamu bagian daripada orang-orang hutamah itu. Pernah dengar hutamah?
Wa ma adraka mal hutamah. Lanjut Ustaz. Narullahil muqaddam. Hutamah yang ono kan. Kita baca aja penjelasan ulama. Al-hutamah itu ma'khudun minal hatmi wa huwa al-kasru wal murad minhu lafdul qasi alladhi yadlimuhum wa la yarikulahum wa la yarhamuhum. Maksud hutamah itu bukan yang di ayat, meskipun maknanya mirip. Hutamah itu artinya memotong, menghancurkan. Maksud pemimpin yang hutama itu artinya menindas rakyat, tak sayang rakyat, gila hormat dari rakyat. Oh, itu hutama. Kayak neraka. Neraka itu kenapa disebut hutama? Karena tak ada yang dilempar ke neraka yang tadi lahapnya, semua hancur. Di dunia dia jawara, masuk neraka selesai, tak bisa lagi dia pasang jurus. Banyak senjatanya, betul lah. Masuk ke neraka luluh, tak ada tainya dia. Itu hutama. Nah, pemimpin ini kata Rasulullah jangan hutama. Hutama itu apa? Main kasar, main pelasah, tak mau dengar nasihat, sikit gitu, pelasah. Hutama. Dibuatnya orang tuh patah pinggang, patah segalanya. Wa iyyaka an takuna minhum. Ini nasihat dari seorang sahabat kepada seorang gubernur di Irak. Ya, Ananda, Rasulullah pernah bersabda gitu, seburuk-buruk pemimpin itu adalah hutamah, yang zalim, yang menindas rakyat, yang tak sayang dengan rakyat, yang tak mau mendengar keluhan rakyat. Awas nak ya, jangan sampai kamu termasuk bagian orang-orang kayak gitu. Nah, ini nasihat kepada pemimpin. Boleh, jangan kasar, jangan. Nabi Musa aja dikasih nasihat oleh Allah. Fir'aun tuh Pak, satu di antara orang yang disebut nama gelar. Fir'aun itu kan gelar dalam Quran, yang terang-terangan ngaku Tuhan di bumi. Apa dosa yang paling gede dari Fir'aun? Tak ada lagi, betul lah. Padahal Fir'aun tuh pernah ngurus Nabi Musa loh. Gitu, betul lah. Kan degil betul. Tapi apa nasihat Allah dengan Nabi Musa? Datangi, cakapmu lemah lembut ya Musa, Harun ya, mudah-mudahan mereka mau sadar. Makanya ketika khalifah katanya siapa tuh? Harun Rasid ya, ada yang nak nasihati Tuan, katanya saya nak nasihati Tuan, tapi nasihat saya ini kasar, makanya Tuan dengar baik-baik, jangan marah. Kata Harun Rasid, aku ini bukan Fir'aun, dan kau bukan Musa, bukan Harun pula. Musa sama Harun aja disuruh lemah lembut ke Fir'aun. Aku yang bukan Fir'aun, masa nak dikasarin? Keluar jahil, kata. Gitu. Keluar kamu. Paham dah? Padahal ulama orang tuh. Paham Pak ya? Nah gitu, makanya tak usah lah. Ya, biasa-biasa. Tak juga keras tuh bisa merubah keadaan. Sama aja dengan lembut. Kan? Kemungkinannya itu. Lembut lebih menguntungkan orang, lebih menguntungkan kita. Betul lah. Nah, itu. Maka doakan baik pemimpin itu. Yang paling bagus untuk kita, doakan pemimpin itu dengan kebaikan. Allah tuh Pak bukan susah nak ngerubah hati orang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang bolak-balik hati kita, hati orang tuh Allah. Habis Pak, ya. Kita berdoalah mudah-mudahan pemimpin kita semuanya dilindungi oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk sayang kepada kita, memperhatikan kepentingan kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.